Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kerangka kerja bisnis yang sangat powerful, yaitu 4 disiplin eksekusi. Kita akan bedah konsep ini jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa banyak banget rencana bagus yang akhirnya gagal total? Nah, ide di balik kutipan ini punya jawabannya. Ternyata musuh terbesar dari eksekusi itu bukan strategi yang jelek loh, tapi badai kerjaan sehari-hari yang seolah nggak ada habisnya. Ini masalah yang bikin frustrasi dan umum banget terjadi di dunia bisnis kan? Dan hari ini, kita nggak cuma akan ngomongin teori, tapi juga sebuah formula praktis yang sudah terbukti untuk mengatasi masalah ini. Oke, jadi alur bahasan kita akan seperti ini. Kita mulai dengan kenalan dulu sama si musuh eksekusi ini, lalu kita pelajari 4 disiplin untuk mengalahkannya, dan di akhir kita akan lihat beberapa hasil nyata yang, wah, luar biasa banget. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Kita perlu identifikasi dulu nih tantangan utama yang sering banget menghalangi kita untuk menyelesaikan sesuatu yang penting. Jadi, yang disebut whirlwind atau angin puyuh ini adalah semua energi yang kita keluarkan cuma buat operasional harian tetap berjalan. Email, meeting, laporan, semua itu menyedot habis waktu dan energi yang seharusnya kita pakai buat strategi jangka panjang. Terus gimana dong cara kita melawan whirlwind ini? Nah, kerangka kerja ini menawarkan 4 disiplin. Disiplin yang pertama disebut weak. Ini semua tentang fokus yang super tajam. Week itu bukan sekedar target biasa ya. Ini adalah 1 atau 2 hal yang bakal jadi game changer buat organisasi Anda. Sesuatu yang kalau berhasil, dampaknya bakal terasa kemana-mana. Nah, memilih weak ini ada aturannya. Dan ini penting banget. Aturan ini ada bukan untuk birokrasi, tapi untuk memastikan fokus total, semua tim sejalan, dan setiap orang merasa terlibat. Dan yang paling penting, garis finishnya harus super jelas dan bisa diukur. Disiplin kedua, yang disebut pengungkit, disinilah kerangka kerja ini jadi menarik banget. Fokus kita digeser, dari yang tadinya cuma lihat hasil akhir, sekarang kita fokus ke aksi-aksi yang justru menghasilkan hasil itu. Slide ini menjelaskan konsep intinya dengan sangat baik. Kita diminta berhenti terpaku pada ukuran hasil yang ibaratnya cuma lihat kaca spion. Sebaliknya, kita mulai bertindak berdasarkan ukuran pendorong yang bisa memprediksi masa depan. Biar gampang, bayangin deh, kita mau nurunin berat badan. Berapa kilo yang turun minggu ini, itu ukuran hasil. Kita nggak bisa kontrol langsung. Tapi, apa yang kita makan dan berapa lama kita olahraga, nah, itu ukuran pendorong. Itulah tuas yang bisa kita kendalikan untuk mencapai hasil akhir. Oke, kita udah punya tujuan yang jelas dan tuas yang tepat. 2 disiplin berikutnya ini akan mengubah proses eksekusi jadi semacam permainan yang seru dan bisa dimenangkan oleh tim Anda. Coba deh bayangin, orang main bola aja beda semangatnya kalau ada papan skor kan? Nah, disiplin ketiga ini adalah tentang keterlibatan tim. Dan kuncinya adalah papan skor yang menarik dan bisa dilihat semua orang. Poin pentingnya, ini bukan spreadsheet rumit buat bos ya. Ini papan skor sederhana yang dirancang oleh tim, untuk tim. Tujuannya cuma satu, bikin mereka termotivasi untuk menang setiap hari. Dan inilah lem perekatnya. Ini yang menjaga semuanya agar tidak kembali ditelan oleh si whirlwind. Eksekusi yang sesungguhnya terjadi di dalam sesi week mingguan, di mana setiap anggota tim saling bertanggung jawab untuk menggerakkan angka di papan skor. Oke, teorinya keren banget. Tapi beneran berhasil nggak sih kalau diterapkan di dunia nyata? Apa yang terjadi kalau sebuah organisasi menerapkan semua disiplin ini? Contoh pertama, sebuah produsen minyak di Amerika Utara berhasil menghemat lebih dari $1 miliar. Caranya? Dengan meningkatkan ketersediaan pabrik dan memangkas biaya. Gila kan? Lalu ada produsen peralatan kereta api. Mereka berhasil meningkatkan akurasi penghitungan inventaris dari 80% sampai ke 98%. Ini peningkatan yang masif. Dan ini juga nggak kalah dahsyat. Sebuah pemasok cat yang masuk daftar Fortune 500 berhasil meningkatkan kepatuhan produksi untuk formula yang rumit sebesar 75%. Semua hasil ini nunjukin kalau prinsip eksekusi yang disiplin ini berlaku di mana saja. Ini bukan cuma untuk manufaktur atau operasional loh. Ini adalah kebutuhan mendasar bisnis di semua bidang, bahkan yang paling rumit sekalipun. Contohnya di industri konstruksi yang super kompleks, mereka mengandalkan dokumen bernama Rencana Eksekusi BIM. Tujuannya sama persis, memastikan strategi yang detail bisa dieksekusi dengan benar oleh semua pihak yang terlibat. Tapi, di luar semua angka tadi, dampak terbesarnya justru pada manusianya.
Hasil yang nyata itu mendorong keterlibatan, dan gak ada yang bisa mendongkrak semangat tim lebih dari perasaan bahwa mereka adalah bagian dari tim pemenang. Jadi, kerangka kerja ini bukan cuma buat perusahaan besar. Ini adalah cara berpikir baru. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda tanyakan ke diri sendiri dan tim Anda. Apa satu hal yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk memberikan dampak terbesar?